Oke sahabat Jerbet dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Cak Maman, salam pengangguran. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Jepang yang berjudul Reborn, dirilis pada tahun 2016, yang mana film ini diaktori oleh Takashi Gaji yang pernah main film di Yakuza Weapon dan Gereji Samurai Musamushi. Film ini jauh dari film cinta-cintaan, cium-ciuman, ekis-ekisan, mesra-mesraan, dimana film ini mengandung kebrutalan, keberingasan, beradrenalin, serta menguatkan mental pada diri kita semua. Maka dari itu, Cak, posisikan rebahan, ambil bantal, selipkan tangan, kencangkan celana dalam kalau punya. Jangan lupa pakai sabun bermerek, terhindar dari kekusaman. Tanpa banyak apa-apa di depan, kita langsung saja ke filmnya. Iya, Cak. Kisah akan berfokus pada tentara bayaran yang dijuluki dengan sebutan The Ghost atau hantu, seorang pria yang terlahir dengan kemampuan taktikal di atas rata-rata manusia normal. Sangat terlatih, memiliki insting kuat, bergerak cepat dan menghindari peluru dari jarak 1 cm, dan ahli membunuh menggunakan senjata tajam. Satu hal yang menarik adalah bahwa Ghost bukanlah tipe orang yang niku-niku seperti kebanyakan film pada umumnya, karena tak seperti mereka yang selalu mengulur-ngulur waktu dan memainkan pertarungannya. Ghost selalu mengincar bagian vital dari target agar cepat tewas, yaitu dengan melukai atau menggorok leher dari sang target langsung. Tidak diceritakan bagaimana kronologi detailnya, tapi Ghost dikabarkan keluar dari organisasi yang menaungi para tentara bayaran setelah dia menyadari bahwa organisasi tersebut ternyata melakukan eksperimen cuci otak kepada anak-anak kecil. Hingga Ghost nekat membawa salah satu anak kecil tersebut untuk diselamatkan. Akibatnya, pimpinan organisasi yang bernama Phantom, ini orangnya, menganggap bahwa Ghost telah berkhianat dan wajib untuk dibunuh demi kelangsungan organisasi tersebut. Dan inilah terlahir kembali. Ini adalah Toshiro alias The Ghost yang sekarang tinggal di pedesaan dengan si bocah yang bernama Sachi, di mana dia mendirikan sebuah Indomaret sekaligus bekerja sebagai penjaga di tempat tersebut. Meski Toshiro terlihat bahagia dengan kehidupannya yang sekarang, namun pikirannya terus dibayang-bayangi masa lalu buruknya sehingga dia memutuskan untuk berlangganan ke seorang psikiater yang sebenarnya tidak terlalu membantu menghilangkan kegelisahannya tersebut. Ketika sedang menggendong Sachi di pinggir pantai, Toshiro pun teringat masa lalu ketika dirinya baru kenal dengan Sachi yang masih sangat kecil, di mana Toshiro melukai tubuhnya sendiri sampai berdarah dan mengatakan bahwa rasa sakit memang tidak bisa dihindari tetapi bisa dikendalikan. Suatu hari ketika Toshiro sedang jaga, ada perampok kecil-kecil dan menodong dengan sebilah pisau, yang tentunya saja hal tersebut sama sekali tidak membuat Toshiro terancam sedikit pun, bahkan mungkin dianggapnya mainan saja. Namun, Toshiro yang rendah hati pun memberikan beberapa lembar uang agar mereka cepat pergi dan mengatakan agar besok datang lagi ya, dan bawa teman-teman yang lainnya juga sekalian tinggal di situ kalau mau. Cet gendeng Toshiro. Toshiro dan Sachi pun mengunjungi seorang teman yang sudah membantu mereka keluar dari organisasi tersebut, namanya Ken. Ini orangnya. Terlihat sebelah wajahnya terluka dan matanya sekarang buta akibat perkelahian waktu kabur dari markas Phantom, dan hal itu dia lakukan karena Toshiro pernah menyelamatkan nyawanya waktu di medan perang dulu. Dan saking terima kasihnya, Ken pun sering memegangi tangan Toshiro sehingga dia dianggap homebring oleh orang-orang lain. Saat akan pulang, insting membunuh Toshiro pun tiba-tiba memberikan notifikasi bahwa ada bahaya di sekitar mereka berdua. Untuk kemudian dia menyuruh Sachi untuk menunggu, sementara dirinya akan memeriksa keadaan sekitar. Dan disinilah bagian kerennya akan menunjukkan betapa luar biasanya skill alami yang dimiliki Toshiro, di mana dia mampu mengenali musuh dengan sangat cepat dan melumpuhkannya dengan begitu mudah. Di tengah lalu lalang pejalan kaki serta tembakan yang bisa dengan mudah dihindari, Toshiro pun masih tempat-sempatnya membuat senjata dadakan dengan memakai Bishot magazine dengan sebuah pulpen, sehingga Toshiro berhasil membunuh satu orang lagi tepat di leher yang membuat dia tewas saat itu juga.
Sementara itu kita akan melihat pembunuh lain yang merupakan orang kiriman Phantom, yaitu seorang wanita rok mini dengan kaki ginjang yang mulus dan bla 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 bla, di mana dia langsung menunjukkan kebolehannya dengan membunuh dua pria mata bintitan tepat di dalam lift yang cukup sempit. Menyadari dia telah salah mengirim domba untuk membunuh serigala, Phantom pun berinisiatif untuk memanggil seorang yang memiliki kemampuan setara dengan The Ghost, yakni dengan julukan Abyss Walker, yang merupakan sahabat duet waktu The Ghost masih jadi tentara bayaran dulu. Kembali ke Toshiro yang kembali ke psikiater untuk mengatasi rasa gelisahnya yang semakin menjadi, di mana sang psikiater membuat simulasi terapi yang mengarahkan tangannya seolah pistol ke arah kepala Toshiro, yang justru membuat sang psikiater kaget saat Toshiro tiba-tiba berada di sampingnya untuk menghindari tembakan simulasi tersebut. Singkat cerita, malam pun lewat. Saat mengajak Sachi makan di kafe, insting Toshiro pun kembali menangkap adanya sinyal bahaya di sekitar. Sehingga ia menunjukkan Sachi kepada penjaga kafe sementara dirinya keluar mencoba menghadapi para pembunuh tersebut. Setelah membantai pembunuh di luar, Toshiro pun pergi ke toko miliknya untuk mengambil berbagai berkas yang bisa dijadikan senjata. Namun tiba-tiba, pembunuh lain pun datang menyamar sebagai petugas medis, di mana Toshiro menggunakan sebatang obeng sebagai senjata dan berhasil membantai mereka semua tanpa mengalami kesulitan apapun. Toshiro pun pergi ke telepon umum untuk menelpon si Sachi agar tetap menunggu di kafe. Yang mana di saat bersamaan datanglah si Rock Mini dengan kaki jenjangnya yang seksi yang bla 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 bla, yang masuk tiba-tiba ke kotak telepon umum hingga terjadi pertarungan di ruang sempit yang lagi-lagi Toshiro masih sempat-sempatnya berbicara dengan Sachi saat dirinya menggorok leher si Rock Mini menggunakan pisau miliknya. Aduh, batuk euy. Sachi, gomen. Sadar bahwa Phantom tak akan melepaskan dan terus mengejar sampai dapat, Toshiro pun akhirnya membuat rencana membunuh Phantom agar semua ini berakhir. Di mana Toshiro membiarkan Sachi diculik sehingga ia bisa mengetahui di mana Phantom bersembunyi melalui alat pelacak yang sudah ia tempelkan di tubuh Sachi sebelumnya. Ditemani Pudin dan Samsul yang merupakan suruhan Ken untuk membantu Toshiro pun berencana untuk langsung menyerang markas Phantom melalui jalur hutan. Di mana di situ terdapat 200 pasukan taktis siap tempur yang pastinya akan menyulitkan mereka bertiga kecuali Toshiro tentu saja. Tanpa buang waktu mereka pun langsung melumpuhkan satu persatu penjaga di tempat yang terpisah. Di mana Pudin dan Samsul bekerja sama untuk melumpuhkan satu penjaga. Toshiro hanya butuh sendirian saja untuk melumpuhkan 150 tentara sekaligus. Julukan The Ghost atau si hantu yang dilabelkan kepadanya memang bukan kaleng-kaleng. Toshiro terlihat cukup santai ketika pasukan berdatangan, ia bersembunyi di balik pohon. Saat menyerang, pasukan itu pun dibuat terkejut tidak diberi kesempatan untuk membalas. Di mana Toshiro yang memang hobi mengincar leher pun membuat pasukan ia langsung tewas tanpa bisa menyentuh Toshiro sedikit pun. Ketika Toshiro menyerang dengan metode hand to hand, Pudin dan Samsul pun melakukan duet yang indah ketika menembaki beberapa musuh. Di mana mereka berdua saling mengisi magazine satu sama lain yang tentunya akan menghemat waktu menembak dan efektif dalam melumpuhkan musuh dalam jumlah yang banyak. Toshiro yang mulai enggan menggunakan senjata yang menyerang dengan tangan kosong tanpa senjata apapun. Tiba-tiba Toshiro mengeluarkan sesuatu dari celana panjangnya. Apa itu? Ya, sebuah sekop dilipat yang sengaja diselipkan di celananya. Jadi, masuk akal ketika menyerang dengan tendangan mampu membuat musuh terkelewer begitu saja.
Meskipun menggunakan sekop untuk dijadikan senjata sebagai alat menyerang, Toshiro pun tetap saja mampu melumpuhkan pasukan demi pasukan tanpa ada rasa sulit sedikit pun. Bagaimana dengan Shippuden dan Shamsul? Ya, ternyata mereka berdua memutuskan untuk memisahkan diri, tidak ada pilihan, dikarenakan kehabisan peluru ketika freestyle adu tembak dengan tentara musuh. Saat Budin dengan lancarnya melumpuhkan satu persatu musuh, tapi Shamsul berhadapan langsung dengan asisten si Phantom yang diketahui memiliki hasrat membunuh yang cukup tinggi. Alhasil, sangat disayangkan sekali Shamsul harus tewas sebelum bisa memainkan game Mobile Legends dan PUBG. Tapi setidaknya ia tewas dengan pengorbanan yang sangat tidak sia-sia. Kembali ke Toshiro yang membuat kesal seorang sniper yang memakai peredam, di mana ia mampu menghindari dengan begitu mudah, yang jangankan jarak bermeter-meter, jarak 1 cm pun Toshiro mampu menghindarinya tanpa ada kesulitan. Setelah menang bertarung melawan 2 sniper, Toshiro pun bertemu dengan si asisten yang sudah membunuh Shamsul. Di mana Toshiro saat mengetahui bahwa ia masih anak ingusan, Toshiro pun memutuskan untuk tidak akan membunuhnya, hanya membuatnya tak sadarkan diri. Tak cukup situ, Toshiro pun menampilkan adegan yang cukup epik, di mana ia mengeluarkan celurit modern yang bagian tajamnya bisa diputar. Kemudian ia menyandera satu musuh di saat musuh lain mengeluarkan pistolnya. Di sini lagi-lagi kita dibuat greget ketika tidak ada satupun orang yang tembakannya mampu mengenai Toshiro, dan justru merekalah yang harus mati dengan penuh rasa kesakitan. Karena semakin banyak musuh yang datang, Toshiro pun memutuskan untuk rehat sebentar. Kemudian teringat dengan kerambit yang diberikan oleh Ken, di mana ia akhirnya menggunakan senjata lama yang bisa digunakan saat jadi tentara bayaran, dan disinilah ia mengubak-abik tidak karuan membantai semua musuh sampai tak tersisa. Pada akhirnya, Toshiro pun sampai di markas Phantom tempat persembunyiannya dan bertemu dengan Sachi. Lalu si Sachi ia titipkan pada Shippuden agar menjaganya sampai ia menyelesaikan misi tersebut. Dan disinilah final fight pun terjadi, yaitu kemunculan sosok Abyss Walker yang dulu teman duetnya waktu jadi tentara bayaran. Bisa dibayangkan bahwa kemampuan mereka berdua mungkin seimbang, tapi dengan motivasi yang berbeda. Toshiro pun optimis bahwa dengan niat untuk menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan, dia bisa dan mampu untuk mengalahkan Abyss Walker. Dengan jurus yang sama, yaitu jurus Ayu Liu dari California, mereka berdua pun bertarung penuh rasa sportif tanpa adanya tendangan kungfu. Dan untuk pertama kalinya, Toshiro pun terkena pukulan yang membuatnya pendarahan dan mulutnya kena sariawan. Ternyata Abyss Walker menggunakan senter agar mata Toshiro tidak bisa memprediksi serangannya, sehingga Toshiro tidak punya pilihan lain selain meminjamkan matanya dan menggunakan insting kuatnya untuk menghadapi Abyss Walker. Saat ada kesempatan, di situ Toshiro langsung mengepalkan tangannya, kemudian menggunakan pukulan serius membuat Abyss Walker tersungkur hingga tak sadarkan diri. Setelah selesai menghadapi Abyss Walker, kini saatnya Toshiro berhadapan langsung dengan Phantom yang sudah kakek-kakek. Namun jangan salah, Phantom memiliki kemampuan untuk menghipnosis seseorang sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat Toshiro terdiam tapi tidak tidur ataupun berbicara aib masa lalunya. Tapi tiba-tiba
Ya, Toshiro berhasil melukai leher Phantom hingga tewas, namun disayangkan Toshiro sendiri pun terkena pisau milik Phantom, sehingga semuanya berakhir dengan biasa-biasa saja. Aduh, Toshiro, kumaha tuh cilanya mandri ada ki maksa, ada mate. 私たちがこの世界でできることはそんなにない。それはどんなに Tamat, ending yang sangat mentosirokan. Di seluruh film yang kita tonton bersama, itu membuat saya tuh greget dengan kemampuan Toshiro, dengan insting kuatnya, dengan kecepatannya. Kok bisa si Toshiro itu menghindari tembakan yang jarak itu 1 sentimeter loh. Coba saya. Iya mati ya. Duh. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jangan bangunkan macan yang tidur kalau tidak dicabik-cabik lehernya. Aduh.